Dan pemirsa, saatnya kami ajak Anda untuk menuju ke Istana Negara Jakarta, di mana Presiden Prabowo Subianto akan segera melantik sejumlah pejabat penting dari kementerian dan juga lembaga negara. Kita akan bergabung bersama rekan Kautsar Prabowo melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Kautsar, jadi apakah sudah ada informasi nanti siapa saja yang akan dilantik dan seperti apa situasi di sana, Kautsar? Ya, selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto pada siang hari ini dijadwalkan akan melantik sejumlah pejabat negara, di mana berdasarkan informasi yang kami terima saat ini, ada formasi yaitu Ketua LPS, yaitu Anggito Abimanyu, yang akan menggantikan posisi sebelumnya yaitu Purbaya Sadewa yang sudah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menkyu. Kemudian ada 10 duta besar negara yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga ada ketua sejumlah posisi seperti Wamendagri yang direncanakan akan ditempati oleh posisi baru, yaitu yang kami dapatkan adalah Ahmad Wijaya Agus, dan ada juga posisi Wamenkes Benjamin Paulus, dan ada juga pelantikan Badan Pengatur BUMN atau BPBUMN yaitu Doni Oskaria. Dan tadi sekitar pukul 1 siang yaitu Wamendagri Ripka Haluk sudah tiba di istana, di mana Ripka Haluk pun membenarkan bahwa dirinya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Komite Percepatan Pembangunan Papua. Namun ada juga informasi yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto juga akan melantik sosok yang akan menempati posisi Badan Percepatan Pembangunan Papua juga. Namun tadi kami sempat konfirmasi kepada Ripka Haluk mengenai posisi tersebut, ia pun belum membenarkan posisi baru itu. Namun ia pastikan dengan posisi baru yaitu Komite Pembangunan Percepatan Papua ini pihaknya akan melakukan percepatan pembangunan Papua dari sisi ekonomi, kemudian ada sisi komunikasi antar kepala lembaga di Papua. Dan selain itu, selain Dubes, LPS, dan ada juga Wamendagri, Wamenkes, BPBUMN, dan ada juga informasi menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melantik BPIP dan BRIN. Namun informasi ini masih kami dalami siapa sosok yang akan menempati posisi tersebut. Dan terkait dengan Wamendagri ini pun juga masih kami dalami apakah posisi Wamendagri akan ditempati oleh Ahmad Wijaya Agus yang merupakan sebelumnya Kabak Intelkam akan menggantikan Ripka Haluk atau menggantikan Wamendagri Bima Arya. Ini masih kami dalami apakah Ahmad Wijaya Agus nantinya akan menggantikan atau menambah posisi Wamendagri yang baru. Dan kemudian ada juga 10 dubes yang sebelumnya sudah melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di DPR, yaitu ada 10 dubes yang akan dilantik pada siang hari ini. Namun saat ini kami masih baru mendapatkan 6 nama, yaitu Hotmang Raja Panjaitan sebagai Dubes RI untuk Singapura, kemudian ada Raden Dato Muhammad Iman sebagai Dubes RI untuk Malaysia. Kemudian ada Kuncoro Giriwaseso, Dubes RI untuk Mesir. Kemudian ada Syahda Guru Langkah Samudra sebagai Dubes RI untuk Qatar. Kemudian ada Berlian Helmi, Dubes RI untuk Azerbaijan. Dan ada Andi Rahmanto sebagai Dubes RI untuk Belgia. Dan memang formasi ini ditepati oleh diplomat karir dan juga ada beberapa politikus. Seperti Hotmang Raja Panjaitan yang merupakan bekas asisten di Kementerian Pertahanan di era Kementerian Presiden Prabowo Subianto. Ia merupakan purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal atau Bintang 3. Kemudian ada Raden Dato Muhammad Iman yang merupakan dia mengaku pada saat fit and proper test di DPR, ia mengaku bukan diplomat, namun ia memiliki jejaring yang kuat di Malaysia. Dan Raden Dato ini pun mengakui jaringan ini karena istrinya merupakan orang jiran Malaysia. Selain itu juga ada Kuncoro Agus yang nantinya akan dilatih sebagai Dubes RI untuk Mesir. Dan jika kita melihat
riwayat dari Raden Dato ini merupakan sempat menjabat sebagai wakil bendahara tim kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada pemilu kemarin. Dan ada juga Kuncoro Agus yang nantinya akan dilantik sebagai Dubes RI untuk Mesir. Ini merupakan diplomat dan sempat menjadi duta besar Indonesia untuk Mesir. Dan dia juga sebagai konsul jenderal di Melbourne pada tahun 2021 hingga 2025. Kemudian mengenai Syahda Guru Langkah yang akan nanti menjadi Dubes RI untuk Qatar, sebelumnya merupakan diplomat dan menjabat sebagai Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi di Kemenlu. Kemudian ada Berlian Helmi sebagai Dubes RI untuk Azerbaijan. Ia merupakan diplomat juga dan beberapa duta besar ini pun saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR pun mengaku telah mendapatkan amanah dari Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam bidang ekonomi. Mereka ditugaskan untuk mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui dalam kondisi geopolitik ini. Dan tadi Andi Rahmanyanto yaitu Dubes RI untuk Belgia sudah tiba dan ia pun mengaku diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi ketua kelas duta besar di kawasan Eropa ini. Dan ia pun tak banyak menanggapi mengenai tugas-tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto dalam sektor ekonomi. Ia pun langsung masuk ke dalam istana karena akan digelar pelantikan atau gladi resik pada pukul 13.30. Dan saat ini gambar yang Anda saksikan saat ini adalah calon gubernur Papua yang akan dilantik juga dan wakil gubernur Papua yaitu ada Matius Darek Fakhri dan Aryoko Alberto Ferdinand Ramuropen. Ia pun merupakan gubernur Papua dan wakil gubernur Papua yang juga akan dilantik pada siang hari ini. Dan jika kita melihat rekam jejak dari kedua pasangan yang disingkat menjadi Mario, merupakan pasangan yang sudah terpilih melalui sebelumnya pemungutan suara ulang, dan ia pun sebelumnya sempat kalah pada pemilu 2024 kemarin, dan ia pun mengajukan banding ke MK dan MK pun mengabulkan banding tersebut, dan dari banding itu pun digelar pemungutan suara ulang dan akhirnya Matius dan Aryoko ini pun menang. Namun hasil kemenangannya pun sempat dibanding atau digugat kembali ke MK oleh lawannya. Namun MK menolak dan akhirnya Matius dan Aryoko ini pun keduanya terpilih sebagai calon gubernur Papua dan wakil gubernur Papua. Dan mengenai rekam jejaknya, memang Matius dan Aryoko ini bukan orang yang baru di Papua. Khususnya adalah Matius yang sebelumnya sempat menduduki posisi penting di Papua, yaitu dengan jabatan Kapolda Papua pada tahun 2021 hingga 2024. Dan Matius saat ini sudah pensiun dan ia saat ini sebagai kader Partai Gerindra. Matius pun merupakan akpol lulusan tahun 90 dan sejak tahun 2002 ia ditugaskan untuk menangani kasus keamanan di Papua. Dan ia pun menduduki beberapa posisi penting di kepolisian di daerah Papua, seperti Wakil Kapolres Jayapura, Kapolres Kaimana, Kapolres Jayapura, hingga menduduki posisi tertinggi yaitu Kapolda Papua 2021 hingga 2024. Dan Matius pun mendapatkan penghargaan karena berhasil memimpin operasi keamanan melawan kelompok separatis, dan ia pun akhirnya mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat lebih tinggi menjadi Komjen pada tahun 2024. Dan ia pun pensiun dengan jabatan terakhir sebagai analis kebijakan utama bidang Brimob. Sedangkan Aryoko sendiri merupakan politikus Demokrat. Ia juga merupakan sebelumnya menjadi ASN di daerah Papua. Dan memang perjalanan Aryoko dan Matius ini pun cukup panjang seperti yang tadi kami sampaikan. Ia pun menjalani beberapa rangkaian sebelumnya mendapatkan kemenangan di Papua ini. Dan jika kita menelisik kembali bahwa ia pada 2024 mengajukan gugatan ke MK
dan digelar PSU atau pemotongan suara ulang pada 6 Agustus 2025. Dan hasilnya pun kemenangannya digugat ke MK pada 17 September 2025. Namun hasil gugatan oleh lawannya ini pun ditolak dan akhirnya KPU menetapkan pasangan Matius dan Aryako ini sebagai calon gubernur terpilih Papua. Dan kami masih menunggu siapa lagi calon-calon pejabat negara yang akan dilantik. Namun memang berdasarkan informasi yang kami terima saat ini, selain ada Gubernur Papua, ada juga nanti Badan Percepatan Pembangunan Papua, kemudian ada LPS. Tadi sejumlah anggota dari komisioner LPS pun sudah berdatangan ke kawasan studio. Baik, terima kasih Kautsar Prabowo melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta, dan kami masih akan terus menghadirkan informasi seputar pelantikan pejabat penting kementerian dan juga lembaga negara. Namun kami harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.